Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak peserta MPLS SMP Negeri 2 Tabanan. Pagi ini kita akan membahas tentang wawasan Wiyata Mandala. Sebelumnya, perkenalkan nama Bapak Imade Swarnato SPD, guru SMP Negeri 2 Tabanan. Tugas sehari-hari mengajar matematika. Apa itu wawasan Wiyata Mandala? Bagaimana dan mengapa? Mari kita segera mulai. Yang pertama, pengertian. Wawasan Wiyata Mandala terdiri dari 3 kata. Wawasan artinya pandangan, tinjauan. Wiyata artinya pengajaran, pendidikan. Mandala artinya kawasan, lingkungan. Secara utuh, wawasan Wiyata Mandala artinya cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Sekolah sebagai pengemban utama misi pendidikan hendaknya digunakan untuk tujuan pendidikan. Mengapa wawasan Wiyata Mandala diperlukan? Dalam usaha mewujudkan situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan nyaman selama proses belajar mengajar atau PBM, tentunya banyak faktor dan komponen yang harus menjadi perhatian kita semua supaya PBM berjalan tertib dan terhindar dari gangguan baik dari dalam maupun luar sekolah. Dalam hal ini diperlukan kesatuan pandangan yang sama dari warga sekolah mengenai keberadaan sekolah. Kesatuan pandangan inilah yang disebut wawasan Wiyata Mandala. Ada 5 prinsip wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Yang kedua, kepala sekolah memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh dalam hal menyelenggarakan pendidikan di sekolah. Yang ketiga, kerjasama antara guru dan orang tua peserta didik sangat diperlukan. Yang keempat, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus mampu menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Yang kelima, sekolah sebagai Wiyata Mandala harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya. Sekolah sebagai kawasan Wiyata Mandala. Diterapkan prinsip 7K. Keamanan, kenyamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kedisiplinan, dan kerindangan. Bahkan banyak sekolah sudah mengembangkan 7K menjadi 8K, 9K, dan seterusnya. Ini dijadikan budaya sekolah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kepala sekolah dan jajarannya membuat program-program yang terlebih dahulu dirumuskan visi dan misi. Nah, untuk SMP Negeri 2 Tabanan, visinya berkarakter, berbudaya, berprestasi yang berwawasan lingkungan. Misi yang pertama, mewujudkan sikap yang religius. 2, mewujudkan pribadi yang jujur. 3, mewujudkan sikap yang sopan dan santun terhadap sesama. Yang keempat, mewujudkan pribadi yang gemar membaca. Yang kelima, mewujudkan budaya hidup sehat. Yang keenam, mewujudkan prestasi akademik dan non-akademik. 7, mewujudkan sikap yang peduli lingkungan. Misi ini adalah tujuan jangka pendek, sementara visi itu tujuan jangka panjang.
dalam menjalankan program-program untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sekolah, ada beberapa komponen atau pihak yang sangat dominan untuk mewujudkan Wiyata Mandala tersebut. Yang pertama, kepala sekolah. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Kepala sekolah juga menyusun program-program bersama jajaran serta komite sekaligus melaksanakan program-program yang telah disusun tersebut. Kepala sekolah juga menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan guru, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, dan pihak keamanan setempat. Yang kedua, guru. Guru sangat berperan dalam hal mendidik, mengajar, membimbing peserta didik. Guru sebagai pendidik maksudnya guru diharapkan bisa mendewasakan sikap dan mental siswa. Guru sebagai pengajar, ini dimaksudkan guru harus dapat mentransfer ilmu kepada siswa atau peserta didik. Berikutnya, guru sebagai pembimbing atau konselor, maksudnya guru bisa mendampingi siswa melewati hambatan dan tantangan agar cita-cita siswa bisa tercapai. Berikutnya, guru menilai dan mengevaluasi peserta didik untuk mengetahui kemajuan dan hambatan dalam jangka waktu tertentu. Diadakan evaluasi terhadap siswa. Berikutnya, guru harus menjadi teladan. Nah, ini peranan yang lumayan penting karena dengan menjadi teladan siswa, guru dengan lebih mudah akan bisa mengarahkan peserta didik. Berikutnya, guru sebagai fasilitator bagi peserta didik. Nah, ini juga peran guru mulai bergeser, yang semula menjadi sumber belajar sekarang bergeser menjadi motivator dan fasilitator bagi siswa. Hal ini karena sumber belajar sekarang ini sudah berkembang sangat pesat, baik berupa media cetak, media elektronik, terutama internet, sehingga lebih banyak guru sebagai motivator dan fasilitator. Nah, pihak dominan yang ketiga ini siswa. Siswa harus mengetahui perannya dalam Wiyata Mandala. Ini penting bagi anak-anak untuk mencapai tujuan anak-anak belajar di sekolah. Yang pertama, berperan secara aktif pada kegiatan sekolah yang berhubungan dengan pendidikan. Yang kedua, wajib melaporkan segala gangguan atau gejala yang terjadi di sekolah kepada guru atau kepala sekolah. Yang ketiga, mematuhi tata tertib sekolah. Yang keempat, memanfaatkan waktu seefisien mungkin untuk belajar. Yang kelima, memanfaatkan dan menjaga fasilitas belajar yang ada sebaik mungkin. Yang keenam, mengikuti kegiatan-kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang membantu proses belajar mengajar. Yang ketujuh, mengikuti kegiatan berorganisasi melalui OSIS. Yang kedelapan, menghindari kegiatan yang akan mengganggu ketertiban dan proses belajar mengajar. Ini harus menjadi perhatian kalian semua agar tujuan kalian bisa tercapai.
di masa pandemi ini mungkin beberapa peran siswa mulai harus dikurangi, terutama nomor 6 dan 7. Tapi nanti kalau situasi normal, kalian harus menjalankan peran sesuai yang diamanatkan dalam wawasan Wiyata Mandala. Kesimpulan. Yang pertama, sekolah adalah tempat belajar atau Wiyata Mandala. Seyogianya kegiatan yang tidak ada hubungan dengan proses pembelajaran atau pendidikan tidak dilaksanakan di sekolah. Yang kedua, untuk dapat terselenggaranya proses pembelajaran yang optimal diperlukan kerjasama yang baik dari berbagai pihak sesuai dengan perannya masing-masing. Demikian yang dapat Pak sampaikan pada kalian semua. Semoga bisa diterima dan dipahami. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.